Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku mau bahas satu kasus yang terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kasus ini sangat menyita perhatian publik lantaran gadis muda penjual gorengan menghilang dan tubuhnya ditemukan sudah terkubur. Dan kasus ini sempat menimbulkan tanda-tanda besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di daerah tempat ia tinggal. Karena bagi orang di sana, gadis ini sudah sangat familiar sama masyarakat sekitar, sebagai seorang gadis cantik yang setiap harinya berkeliling menjual gorengan. Jadi seperti apa kisah dan kasusnya? Langsung saja kita bahas. Nia Kurniasari adalah seorang gadis muda berumur 18 tahun yang berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara di dalam keluarganya, Nia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dan Nia ini tidak memiliki keluarga yang utuh karena kedua orang tuanya sudah lama berpisah. Sehingga Nia tinggal bersama sang ibu yang bernama Eli Marlina. Di antara saudara kandungnya, Nia bisa dikatakan anak yang sangat rajin karena Nia ini sejak kecil memiliki kepribadian yang bisa dikatakan dia cukup pekerja keras dan juga tekun. Dia juga pernah menjadi sopir ojek, bahkan sampai kuli panggul. Itu semua dia lakukan karena memang Nia ini adalah tulang punggung keluarganya sejak dia masih SMP. Dan dia juga terbiasa untuk bekerja keras dan juga mengumpulkan uang untuk membantu perekonomian keluarganya. Lalu Nia ini dikenal karena memang sehari-harinya dia berjualan gorengan di daerah tempat ia tinggal. Dan dia menjual gorengan bukan milik sendiri, tetapi dia menjual gorengan buatan orang lain yang diketahui bernama Salmidawati. Gorengan yang ia jual dengan harga 1.000 dan dia hanya mendapatkan keuntungan dari itu sebesar 200 perak per gorengannya sampai 500 perak saja. Dan dalam sehari berjualan, Nia ini terkadang bisa mendapatkan penghasilan sekitar 30.000 sampai 40.000 seharinya. Dia sudah melakukan pekerjaan ini sejak masih duduk di bangku SMP. Ketika Nia masih sekolah, dia menjual gorengannya di lingkungan sekolahnya. Tetapi setelah dia lulus, dia harus berkeliling kampung untuk menjajakan dagangannya tersebut setiap harinya. Dan di samping itu, selain dia menjadi seorang penjual gorengan, Nia ini ternyata dikenal memiliki prestasi, yaitu dia pernah mendapatkan juara 1 silat di tingkat provinsi. Jadi Nia ini sudah cukup jago dan menguasai teknik silat. Dia juga sudah di tahap sabuk coklat, bahkan dipercaya untuk melatih silat di beberapa sekolah di daerahnya. Menurut keterangan dari orang-orang sekitar, hebatnya Nia ini meskipun harus mencari uang setiap hari dan berbagi waktu untuk sekolah dan bekerja, Nia tetap bisa menjadi seorang siswa yang rajin dan berprestasi di sekolahnya. Yang salah satunya adalah dia berhasil mendapatkan peringkat pertama ketika dia berada di kelas 1 SMA dan bahkan selalu berada di urutan pertama sampai dia lulus sekolah. Wali kelas Nia yang bernama Ibu Reni Fatma Yunita juga bercerita kalau Nia ini nggak pernah menyepelekan pendidikannya. Dia selalu tekun dan rajin ketika belajar. Makanya nggak heran Nia menjadi salah satu murid yang sangat pintar dan selalu mendapatkan peringkat. Dan Ibu Reni itu merasa kagum dengan Nia ini. Meskipun dia sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan bahkan juga menekuni kegiatan untuk menjadi atlet silat, tapi dia nggak pernah lupa kalau pendidikan akademisnya itu juga penting untuk masa depannya dia. Karena prestasi yang dia dapatkan tersebut, Nia bahkan sampai bisa mendapatkan dana bantuan sebesar 1,5 juta sebagai bentuk beasiswa. Nia ini juga ketika masih duduk di bangku sekolah sering membantu teman-temannya yang sedang kesulitan, padahal dia sendiri berasal dari keluarga yang kurang mampu. Menurut temannya, mereka itu pernah dibantu oleh Nia ketika temannya tersebut nggak punya uang. Nia ini nggak sungkan untuk memberikan uangnya sendiri kepada temannya itu, karena memang Nia ini pribadinya yang cukup baik. Di dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, karena yang dia jual itu merupakan gorengan buatan orang lain. Sebelum dia masuk sekolah, dia setiap hari harus mengambil gorengan terlebih dahulu sebelum menuju ke sekolahnya. Dan hal itu seringkali membuat Nia ini harus terlambat sampai ke sekolahnya, apalagi ketika melakukan apel pagi. Namun walaupun demikian, wali kelasnya mengetahui kenapa dia terlambat dan selalu memaklumi hal tersebut. Namun Nia ini sering sekali mengatakan kepada gurunya agar tidak membedakan dia dengan murid-murid yang lain. Apabila dia terlambat, dia siap menerima sanksi karena sudah terlambat ke sekolahnya. Dan sanksi itu biasanya berupa membersihkan kelas. Dan dari sini orang-orang mengenal Nia ini sebagai pribadi yang begitu disiplin dan semua orang sangat salut dengan sifatnya. Lalu setiap uang dari hasil jualan yang dikumpulkan oleh Nia, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini juga menjadi sumber dari tabungannya dia, yaitu dari hasil menjual gorengan tersebut. Dia bahkan sampai berhasil menabung untuk bisa membeli beberapa perhiasan, seperti cincin emas yang sudah dia gunakan ketika dia masih bersekolah dulu. Dan uang-uang yang Nia kumpulkan itu rencananya juga akan dipergunakan untuk biaya kuliahnya nanti. Jadi memang Nia ini berencana ingin melanjutkan pendidikannya menggunakan uang hasil jerih payahnya sendiri. Dan setelah dia lulus SMA pada tahun 2023,
Dia selalu berusaha untuk mendapatkan beasiswa di berbagai kampus yang ada di Sumatera Barat. Dan selain itu, Nia ini sangat berkeinginan untuk bisa merenovasi rumahnya. Dan dia juga pengen membahagiakan orang tuanya. Di samping itu, ketika Nia sedang berjualan berkeliling kampung, Nia ini seringkali dijahili oleh beberapa orang. Dan terkadang Nia ini sering sekali dipanggil oleh laki-laki dengan tujuan ingin membeli gorengannya. Tetapi ketika disamperin oleh Nia, ternyata mereka nggak beli. Tetapi goda-godaan tersebut tidak pernah dimasukkan ke hati oleh Nia. Yang mana menurut orang-orang sekitar, Nia ini adalah sosok orang yang sangat sabar. Pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, seperti biasa Nia ini berkeliling kampung untuk menjual dagangannya tersebut. Hanya saja di hari Jumat itu sedang hujan. Karena mau bagaimanapun, kalau dia tidak berjualan, dia pasti nggak dapat penghasilan. Nia ini menjual gorengan setiap harinya, mulai dari berjualan sekitar jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan hal ini sudah menjadi rutinitas sehari-harinya Nia ini. Karena berada di perkampungan, yang jelas jalan yang harus dilalui oleh Nia ini nggak mudah dan kelihatan selalu sepi. Bahkan sering sekali Nia ini harus melewati jalan yang sangat sepi, yang mana jarang sekali dilalui oleh orang-orang. Bahkan setiap harinya, Nia ini harus berjalan kaki sampai 5 km demi berjualan gorengan tersebut. Lalu di saat dia berjualan, tibalah di suatu tempat. Di tempat tersebut ada 4 orang laki-laki yang sedang nongkrong, yang mana salah satunya adalah pelaku di dalam kasus ini, yang bernama Indra Septiawan. Jadi Nia bertemu dengan Indra serta 3 temannya itu sekitar jam 5 sore. Di saat itu keempat pria tersebut memanggil Nia yang sedang lewat menjajakan gorengannya. Mereka memanggil Nia berniat ingin membelikan gorengan Nia. Di saat itu Nia pun berhenti lalu nyamperin keempat pria tadi. Salah satunya si Indra itu. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Indra yang melihat Nia ini langsung timbul niat jahat di dalam otaknya. Yang mana dia ini ingin sekali merudah paksa Nia. Dan diketahui juga, ternyata dia ini sudah lama pendam rasa, karena bukan kali ini saja. Dia ini pengen banget merudah paksa Nia ini. Dan kebetulan di hari itu kesempatannya sangat besar. Jadinya mereka semua pun beli gorengan dari Nia saat itu. Dan setelah selesai, Nia pun berpamitan kepada mereka semua. Dan dia berniat ingin pulang ke rumah, karena jam sudah sangat sore, yaitu hampir jam 6 sore. Karena Nia juga gak mau pulang ke rumah di saat hari sudah terlalu gelap. Gak lama kemudian Nia pun pergi meninggalkan keempat pria tadi. Dan tidak lama juga setelah Nia beranjak, tiba-tiba Indra ini berpamitan kepada ketiga temannya untuk pulang duluan. Yang mana di saat itu ketiga temannya ini nggak tahu kalau ternyata Indra ini sudah punya niat jahat untuk membuntuti si gadis penjual gorengan tadi, yaitu Nia. Lalu kemudian entah dari mana secara tiba-tiba Indra ini punya sebuah tali rafia. Jadi dia menyiapkan tali rafia ini entah dia dapat di jalan atau dia beli terlebih dahulu. Tetapi yang jelas tali rafia itu dia persiapkan untuk melancarkan aksi bejatnya terhadap Nia. Di pikiran jahatnya Indra, di saat itu dia sudah berencana ingin menghadang Nia ketika berada di tengah-tengah jalan nanti. Dan dia menunggu situasi yang benar-benar aman dan sepi. Karena dia ingin mengikat Nia menggunakan tali tersebut. Indra yang saat itu masih membuntuti Nia sekitar jam 6.30 sore atau sekitar maghrib begitu. Dan saat itu Nia mulai masuk ke kawasan Pasar Gelombang yang memang selalu dilewati oleh Nia ini ketika dia menuju ke rumahnya. Dan dikatakan jarak dari tempat nongkrongnya temannya Indra tadi dengan Pasar Gelombang itu hanya 200 meter. Jadi kurang lebih sebegitu jauhnya Indra membuntuti Nia ini. Dan Indra ini berpikir kalau di saat itu adalah saat yang tepat untuk melancarkan aksinya karena situasinya memang sangat sepi. Karena Indra juga melihat orang-orang sudah pada masuk ke rumah karena sudah maghrib. Pokoknya benar-benar sepi saat itu. Lalu Indra ini dengan cepat berlari langsung mendekati Nia. Dan ia langsung menyekap Nia dari belakang menggunakan plastik. Tujuan tersebut dia lakukan agar Nia kehabisan nafas. Emang saat itu Nia sempat melawan. Tetapi tenaga dari Indra jauh lebih kuat sehingga Nia ini akhirnya pingsan di sana. Lalu kemudian setelah berhasil membuat Nia tidak sadarkan diri, Indra ini kemudian menyeret tubuh Nia ke dalam hutan yang lokasinya berada di perbukitan. Dan jaraknya itu sekitar 300 meter dari lokasi sebelumnya. Bisa kebayang sejauh apa dia menyeret tubuh Nia tersebut. Bahkan tangan dan serta kaki Nia diikat menggunakan tali rafia yang sudah dipersiapkan Indra ini. Lalu kemudian sesampainya Indra di semak-semak yang ada di perbukitan. Lalu dia mulai melepaskan semua pakaian Nia dan langsung melakukan aksi bejatnya itu, yaitu menyetubuhi Nia ini. Pada saat itu, Indra masih belum mengetahui pasti bagaimana kondisi Nia, apakah masih hidup atau enggak. Tetapi yang jelas, dia tetap melanjutkan aksi bejatnya. Dan di saat itu, dia nggak kepikiran cara lain untuk melenyapkan Nia. Yang ada di pikirannya adalah dia hanya ingin mengubur Nia di sana. Yang mana pada akhirnya, Indra di situ mencari cara bagaimana cara dia bisa menggali sebuah lubang untuk mengubur Nia di sana. Dan hal itu yang membuat dia harus keluar hutan dan berusaha untuk mencari cangkul di sekitar itu.
Lalu Indra sempat mendatangi rumah warga sekitar. Dia mengatakan kalau dia ingin meminjam cangkul dan tidak dikatakan ke warga yang mana dan apa alasan Indra ketika meminjam cangkul tersebut. Yang jelas Indra akhirnya berhasil mendapatkan cangkul tersebut. Dan kemudian dia kembali ke dalam hutan, tempat di mana dia meninggalkan Nia tadi. Lalu dia tidak mengubur Nia di lokasi tempat dia meruda paksa tadi, tapi dia mencoba menggali tanah yang jaraknya nggak jauh dari sebuah tempat pemakaman desa, yaitu di daerah Kayu Tanam Pariaman, yang mana lokasinya sekitar 200 meteran dari tempat Indra meruda paksa Nia tadi. Lalu setelah dia menggali tanahnya, barulah dia seret tubuh Nia ini seorang diri. Dan Indra langsung memasukkan tubuh Nia dalam kondisi tanpa busana ke dalam lubang yang sudah dia buat. Dan dia lalu menutupi lubang tersebut dan menutup permukaan tanahnya menggunakan ranting dan dedaunan yang ada di sekitarnya agar tidak dicurigai oleh warga setempat. Setelah semuanya beres, Indra pun mengembalikan cangkul tadi dan dia kembali ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya. Di saat itu dia benar-benar puas sudah melakukan tindakan kejinya karena apa yang selama ini dia impi-impikan dan dia harapkan, yaitu meruda paksa Nia, sudah berhasil dia lakukan. Setelah dia bersih-bersih, merapikan diri dan menggantikan pakaiannya, Indra pun sempat pergi ke warung. Dan Indra di sana sempat cerita ke temannya kalau dia baru saja menghabisi nyawa seorang perempuan. Entah apa alasannya dia saat itu, mungkin karena dia terlalu percaya pada temannya atau karena ingin bangga-banggaan, tetapi yang jelas di saat itu dia kayak pamer ke temannya itu. Sementara di sisi lain, keluarga dari Nia ternyata mulai khawatir karena tidak seperti biasanya Nia belum pulang ke rumah padahal hari sudah larut malam. Dan itu benar-benar terasa aneh untuk mereka karena biasanya sebelum jam 8 malam pasti Nia sudah berada di rumah. Lalu kemudian singkat cerita, keluarga Nia pun memutuskan untuk mencari keberadaan Nia. Sampai mereka berkeliling di sekitar perkampungan yang biasa dilewati Nia saat berjualan. Namun sayangnya pencarian di malam itu tidak membuahkan hasil. Yang mana akhirnya mereka pun mulai khawatir dan gelisah. Setelah mereka menunggu Nia semalaman, tapi Nia juga nggak ada kabar. Bahkan setelah ditanya-tanya ke teman atau kerabat dekat, juga nggak ada yang mengetahui di mana Nia berada. Sampai tibalah keesokan harinya, yaitu di hari Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Di saat itu ibu Nia dibantu oleh beberapa orang melakukan pencarian kembali terhadap Nia. Namun di saat itu kondisinya, ibu Nia ini belum melaporkan hilangnya Nia ini kepada pihak kepolisian. Karena untuk melaporkan orang hilang di Indonesia, seperti yang kita tahu, harus menunggu 1 kali 24 jam. Dan karena itu, keluarganya bersama warga setempat terus mencari keberadaan dari Nia di hari tersebut. Dan saat itu ada sebuah titik terang yang bisa menjadi petunjuk dari keberadaan Nia. Dengan ditemukannya gorengannya Nia yang berserakan, yang mengarah ke semak-semak, yang diduga kesanalah Nia pergi. Di saat itu warga sudah mulai curiga dengan kasus ini. Dan orang tua Nia juga sudah mulai gelisah. Mereka itu benar-benar cemas dan tidak bisa membayangkan kalau kejadian ini ternyata berakhir dengan sesuatu yang tragis. Dan hal tersebut membuat orang tua Nia bersama warga sekitar terus berusaha mencari Nia dengan harapan apa yang mereka pikirkan itu nggak terjadi. Di saat itu ketika dicari lagi, para warga menemukan adanya jilbab hitam yang ternyata itu memang jilbab yang digunakan oleh Nia pada saat hari berjualan sebelum akhirnya dia menghilang. Di saat itu Nia masih belum kunjung ditemukan. Hal ini yang membuat keluarga semakin resah karena beberapa petunjuk seperti gorengan dan juga hijabnya sudah mulai ditemukan. Lalu kakaknya Nia sempat bercerita kalau dia pernah bermimpi soal Nia yang katanya kalau Nia ini sempat meminta tolong. Mimpi tersebut adalah salah satu petunjuk bagi keluarga bahwa Nia ini kemungkinan sudah meninggal dunia tetapi belum diketahui di mana jasadnya. Lalu di hari berikutnya, yaitu di hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024, pencarian di saat itu masih terus dilakukan para warga sekitar. Dan saat itu mereka sempat menemukan sebuah tempat yang mencurigakan, yang mana tempat tersebut berada di sebuah perkebunan milik warga yang tidak jauh dari pemakaman. Di tempat tersebut ditemukan adanya sebuah gundukan tanah yang sepertinya baru saja ada di sana. Dan gundukan tanah tersebut ditutupi oleh dedaunan. Lalu karena merasa curiga dengan gundukan tersebut, mereka itu pun langsung mencoba untuk melakukan penggalian tanah tersebut. Dan ketika mereka menggali tanahnya, tiba-tiba mereka menemukan adanya tangan manusia. Lalu karena itu, mereka pun benar-benar kaget dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapat laporan dari warga yang menemukan adanya tangan manusia di dalam sebuah galian itu, polisi pun langsung datang ke TKP dan kembali melanjutkan penggalian tanah tersebut. Yang mana pada akhirnya mereka pun berhasil mengangkat jenazah di dalam lubang tersebut. Yang ternyata jenazah itu adalah jenazah Nia yang selama ini dicari-cari dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jasadnya itu pun kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk kebutuhan pemeriksaan serta otopsi.
Di saat itu masyarakat benar-benar digemparkan dengan penemuan ini. Dan pihak keluarga Nia pun juga menangis sejadi-jadinya. Mereka tidak menyangka kalau Nia akan berakhir mengerikan seperti ini. Dan setelah jasadnya Nia ditemukan, barulah pihak kepolisian menyelidiki lebih dalam tentang siapa pelaku di dalam kasus ini. Pihak kepolisian di sana membentuk sebuah tim khusus untuk bisa mengusut tuntas kasus ini, yang di dalamnya juga berisikan tim unit Satva dari Polda Sumatera Barat dan juga Polres Padang Pariaman demi melakukan pencarian terhadap pelaku yang di saat itu belum diketahui namanya. Pihak kepolisian pun sempat menurunkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti di lokasi penemuannya dengan menggunakan jilbab hitam milik Nia yang ditemukan di hari sebelumnya. Disinilah anjing pelacak tersebut berhasil mendeteksi baju milik Nia. Dan selain itu, polisi juga menemukan bukti lainnya, yaitu sebuah sendal, kain, dan serta payung. Yang kemudian polisi pun memeriksa beberapa saksi yang merupakan orang-orang terdekat Nia, serta saksi-saksi lainnya. Yang mana para saksi ini mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Nia. Lalu di antara saksi yang ditanyakan oleh polisi, ternyata ada salah satu warga yang mengatakan kalau di hari hilangnya Nia itu, ada seorang pemuda yang bernama Indra yang sempat meminjam cangkul kepada mereka. Dan satu saksi lagi yaitu temannya Indra yang sempat mendengar cerita langsung dari Indra tidak lama setelah dia menghabisi Nia. Yang mana temannya itu mengatakan Indra itu sempat cerita ke dia kalau Indra sudah menghabisi seorang perempuan. Lalu semua bukti itu ternyata memperkuat bukti dari pihak kepolisian ketika polisi menemukan sebuah surat. Tetapi di sini nggak dijelaskan lebih lanjut surat apakah yang didapatkan oleh polisi itu. Tetapi yang lebih jelas, semua bukti dan saksi sudah dikumpulkan oleh polisi, semakin memperkuat kalau Indra adalah pelaku dari kasus ini. Dan di saat itu, Indra juga tidak diketahui keberadaannya atau menghilang seperti ditelan bumi. Karena Indra yang sudah kabur, polisi pun akhirnya melakukan pencarian terhadap Indra. Yang mana pencariannya itu memakan waktu selama 11 hari lamanya. Pihak kepolisian mengatakan Indra ini bukan orang sembarangan. Karena Indra ini merupakan seorang residivis yang pernah tersandung kasus pencabulan pada tahun 2013. Dan 4 tahun kemudian di tahun 2017, dia kembali terkena kasus yang berkaitan dengan narkotika. Jadi aksi kejahatannya ini bukanlah aksi yang pertama kali dia lakukan. Dia ini memang sudah terbiasa dikejar-kejar polisi, bahkan tahu cara mengelabui polisi juga. Dan sebenarnya polisi ini sudah berusaha untuk menangkap Indra. Hanya saja Indra ini selalu lolos saat polisi melakukan penyergapan. Dan pelarian pertamanya itu terjadi ketika hujan deras dan Indra ini masuk ke dalam hutan sehingga berhasil lolos dari pengejaran polisi. Ketika pertama kali dia berhasil lolos, yang berhasil diamankan oleh polisi hanyalah sebuah sendal dan tas milik Indra. Lalu kemudian dicoba lagi usaha penangkapan yang kedua kalinya. Namun lagi-lagi Indra ini berhasil lolos karena dia berpindah-pindah tempat. Lalu barulah di hari ke-9, polisi kembali melakukan penyergapan, tetapi kembali lolos lagi. Dan akhirnya di hari ke-11, yaitu hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024, barulah polisi berhasil menemukan Indra kembali. Jadi di saat itu sebenarnya yang pertama kali berhasil menemukan Indra ini adalah bukan polisi, tetapi warga yang mencurigai kalau Indra ini bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ada di daerah Nagari Kayu Tanam. Hal ini berawal dari kecurigaan pemilik rumah, karena di saat itu rumah tersebut sudah lama ditinggalkan kosong, dan rumah itu biasanya menjadi rumah singgah bagi si pemiliknya. Kemudian pemilik rumah tersebut menghubungi pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun meminta pemilik rumah untuk bisa membukakan pintu rumahnya. Dan sampai pada akhirnya, polisi pun berhasil masuk ke dalam rumah kosong itu. Dan ketika polisi masuk ke sana, ditemukan adanya puntung rokok yang masih terbakar, yang masih panas seperti baru selesai dihisap. Dan hal itu menandakan kalau di dalam rumah tersebut ada seseorang. Lalu polisi juga menemukan adanya jejak kaki dari telapak kaki di dinding, yang mana jejak kaki tersebut menuju ke arah loteng. Polisi saat itu langsung memeriksa loteng rumah tersebut, dan di sanalah ditemukannya seorang pria yang selama ini dicari, yaitu Indra. Penangkapan terhadap Indra ini memang cukup lama. Polisi akhirnya berhasil menurunkan Indra ini dari atas sana, dan setelah berhasil ditangkap, polisi pun kemudian langsung membawa Indra ini ke kantor polisi. Setelah Indra dibawa, banyak juga warga yang mendatangi kantor polisi karena ingin melihat sosok dari Indra ini. Dan banyak warga yang saat itu benar-benar sudah marah terhadap Indra yang tega melakukan kejahatan terhadap Nia. Para warga yang sudah mulai berdatangan sejak sore, bahkan masih ada yang bertahan di kantor polisi sampai malam, saking mereka inginnya menghajar Indra ini. Dan di saat itu juga, warga semakin banyak yang berada di sana dan menimbulkan kemacetan. Dan para warga berteriak agar Indra ini bisa dijatuhi hukuman mati. Lalu singkat ceritanya, setelah polisi melakukan pemeriksaan, Indra pun di saat itu mengakui semua perbuatannya yang sudah dia lakukan. Dan dia mengakui kalau dia sudah mengeksekusi dan meruda paksa Nia ini.
Tapi keterangan yang dikatakan oleh Indra ini selalu berubah-ubah, dan Indra mengatakan kalau dia melakukannya itu seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun. Dari itu pihak kepolisian di saat itu nggak langsung percaya dengan apa pengakuan dari Indra ini. Dan pihak kepolisian pun masih akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Jadi polisi di saat itu masih berusaha mencari tahu apakah ada pelaku lain selain Indra ini. Tapi sementara itu, keluarga dari Nia dan warga pun mengapresiasi dan berterima kasih terhadap kinerja dari kepolisian yang sudah berhasil menangkap pelaku ini. Dan pihak keluarga meminta agar Indra ini bisa dijatuhi hukuman mati. Dan sampai sekarang, kasus ini masih berjalan dan masih di dalam proses penyelidikan. Dan polisi masih ingin mengetahui lebih dalam penyebab dari meninggalnya Nia ini. Apakah Nia ini benar-benar hanya diruda paksa, setelah itu baru dieksekusi? Atau justru dari sebelumnya Nia sudah dieksekusi duluan? Dan selain itu, polisi juga ingin mengembangkan kasus ini untuk mengetahui apakah tersangka lain atau enggak. Oke guys, inilah kasus yang terjadi pada Nia, si gadis penjual gorengan, yang dihabisi oleh seorang pelaku yang bernama Indra. Semoga pelaku dari kasus ini bisa dihukum seberat-beratnya, karena yang dilakukan pelaku ini emang keji banget. Dan dari kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar kasus seperti ini tidak terjadi di hidup kita, dan juga orang-orang terdekat kita. Oke lah, segini aja dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan kasus-kasus selanjutnya.